Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Menurut sejarah, walaupun sebagian masih ada yang meragukan kenyataan ini, istilah Wahabi dibuat heboh oleh segolong orang. Lalu siapa sebenarnya Wahabi ini? Kelompok yang menyimpang sebagaimana diklaim Muhammad Khairan mestinya lebih tepat kepada sekte Wahabiyah yang sudah ada pada abad kedua Hijriah di Afrika Utara yang dipelopori oleh Abdul Wahab bin Rustum. Sementara itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dilahirkan pada 1115 Hijriah atau 1703 Masehi di Jazirah Arab. Bila dilihat dari lahirnya saja sudah berbeda 10 abad, namun istilah Wahabi yang marak justru berkembang pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mestinya dapat saja disebut Muhammadiyah. Disinilah perspektif lain tentang Wahabi berkembang. Wahabi yang kedua sangat difobiakan ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj salafus saleh berpahaman para sahabat. Yang dimaksud adalah 3 generasi Islam permulaan. Generasi Rasulullah dengan para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itulah yang kerap disebut salafus saleh. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama tafsir menyimpulkan mereka adalah orang-orang yang paling baik, paling selamat, dan paling mengetahui dalam memahami Islam. Di antara yang disarikan dari buku Al-Mawsu'atul Muyassarah fil Adyan wal Mazihibil Muwasirah, senantiasa mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih dalam masalah akidah, berpegang teguh pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Menyerukan pada pemurnian tauhid, menetapkan tauhid asma dan sifat-sifat Allah tanpa tamsil, takyif dan takwil, menjauhi segala bentuk bid'ah dan khurafat. Idealnya, sebagai muslim terus haus mempelajari agama ini dengan sumber asli, Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman sahabat dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah seorang pelopor dakwah sunni yang lurus dan murni. Sebagai kesimpulan, dakwah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum termasuk dalam firqah Khawarij, mudah mengkafirkan pelaku maksiat dosa besar, membangkang dan memberontak terhadap pemerintah Islam, dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata dalam salah satu kitabnya, segala puji dan karunia dari Allah serta kekuatannya hanyalah bersumber darinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan hidayah kepadaku untuk menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk orang yang musyrik. Alhamdulillah, aku bukanlah orang yang mengajak kepada ajaran sufi, ajaran imam tertentu yang aku agungkan, atau ajaran orang filsafat, tetapi aku mengajak hanya kepada Allah yang tiada sekutu baginya, dan mengajak pada sunnah Rasulnya yang telah diwasiatkan kepada seluruh umat. Aku berharap tidak menolak kebenaran jika datang kepadaku. Adapun tuduhan buruk kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berasal dari sebagian tokoh agama yang tidak suka dengan dakwah salafi yang tegas ini. Maka itulah, barang siapa ingin mengetahui secara utuh pemikiran dan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada baiknya membaca kitabnya, seperti kitab Tauhid, Kashfu As-Subhat, Usul As-Salasah. Janganlah kita gegabah menuduh atau mengklaim suatu yang bisa jadi belum benar keabsahannya. Allahu a'lam bishawab.